Sudah terlihat ya teman-teman ya? Udah, Kak. Oke, nanti kita diskusi dua arah ya, biar sama-sama sama-sama berdiskusi gitu ya, diskusi dua arah gitu. Jadi nanti kalau teman-teman kurang paham, boleh langsung ditanyakan, gitu ya. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai farmakokinetika dan juga obstetri ginekologi. Jadi, kalau obstetri ginekologi itu sebenarnya banyak banget ya. Ada, kalau dari blueprint OK itu ada kontrasepsi, kemudian ada gangguan menstruasi, ada kehamilan, dan lain sebagainya. Nah, pada batch kali ini kita akan belajar mengenai kontrasepsi, gitu ya. Oke, kita masuk ke farmakokinetika. Kalau teman-teman tahu farmakokinetika itu apa sih teman-teman? Ilmu yang mempelajari tentang apa? Nasib obat di dalam tubuh ya, Kak? Nasib obat di dalam tubuh. Oke. Nasib obat di dalam tubuh. Nasib obat di dalam tubuh itu meliputi apa aja? Ketika obat masuk, dia akan melalui fase apa aja? Atme, oke. Ada atme. Atme itu apa? A adalah? Absorpsi, Oke, absorpsi, distribusi, metabolisme, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Absorpsi itu letaknya di mana sih, teman-teman? Absorpsi makanan letaknya di mana? Di lambung, Kak. Oke, di lambung. Bisa di lambung atau di usus halus gitu ya. Kalau distribusi, apa? Distribusi? Peredaran darah. Oke, peredaran darah atau di sini ada plasma darah ya. Fungsinya mendistribusikan ke seluruh reseptor. Distribusi ke reseptor. Kalau metabolisme di mana? Ya, hati. Oke, di hati. Kalau ekskresi? Di Ginjal. ginjal. Bisa keringat, bisa empedu, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, itu adalah perjalanan obat. Jadi ilmu yang mempelajari mengenai perjalanan obat dari mulai diserap atau absorpsi, kemudian diedarkan, distribusi, metabolisme, dan juga diekskresi. Oke. Nah, di sini ini tadi ya, farmakokinetika. Jadi farmakokinetika itu ada drug administration atau pemberian obat, bisa secara oral, bisa secara intravena atau IV. Apa yang membedakan nasib obat yang diberikan secara oral sama intravena? Bedanya di mana? First fast effect. Di first pass Di effect. Oke. Oke, bedanya ada di selain itu bisa proses juga kadang di mana? absorpsinya. Iya, Absorpsi. di absorpsinya. Kalau kita lihat di sini panahnya ketika diberikan oral, maka akan dilakukan yang namanya proses absorpsi atau penyerapan. Penyerapan obat ya, yang ada pada lambung, enterik transport, dan juga enterik metabolisme. Jadi bisa di lambung maupun di usus.
Kemudian, kalau sedangkan kalau intravena kita tidak melewati fase absorpsi. Tidak ada absorpsi di lambung gitu ya. Karena tidak melalui saluran pencernaan. Dia akan masuk langsung ke distribusi. Dia akan masuk ke space intravaskuler maupun ekstravaskuler dan juga berikatan dengan protein plasma darah. Nah, kemudian antara obat oral dan juga obat intravena itu mengalami proses metabolisme. Ya, ya tadi yang kita sebut sebagai first pass effect atau fase 1 metabolisme maupun fase 2 metabolisme, kemudian nanti akan diekskresikan ke biliary excretion atau intestinal excretion atau pada renal excretion. Gitu ya. Kemudian nanti akan dilakukan ekskresi. Nah, itu disebut dengan farmakokinetika. Coba kita lihat ketika obat masuk ke dalam tubuh ya secara oral, maka dia akan mengalami proses absorpsi. Ya. Kemudian distribusi, dia akan dilakukan distribusi. Ini panah-panahnya. Terus dia akan masuk ke hati untuk dilakukan yang namanya metabolisme dan dia akan dikeluarkan disebut dengan ekskresi. Gitu ya. Jadi farmakokinetika adalah ilmu yang mempelajari perjalanan obat dari absorpsi hingga ekskresi. Farmakokinetika sangat penting untuk menentukan perjalanan obat dan pemberian dosis obat. Sedangkan kalau farmakodinamika adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara konsentrasi obat pada reseptor dan respon farmakologis termasuk efek biokimia dan fisiologis yang mempengaruhi interaksi obat dengan reseptor. Jadi kalau farmakokinetika itu ilmu yang mempelajari tentang perjalanan obat. Sedangkan kalau di farmakodinamika itu mempelajari antara interaksi obat dengan reseptornya. Ya, sehingga dia akan memberikan efek secara farmakologis. Dari sini kira-kira ada yang masih bingung atau ada yang ditanyakan dulu terkait dengan pengertian dasar farmakokinetika. Sudah aman? Kak, izin bertanya. Boleh, silakan. Nah, tadi kan untuk yang kakak jelasin itu hanya eh, administration drug. Jadi kayak dia itu oral sama intravena aja. Sedangkan kan eh, macam-macam pemberian obat itu beda-beda ya, Kak. Ada yang bisa rektal atau patch. Nah, keduanya itu bisa sistemik ataupun lokal. Nah, kalau misalkan tadi yang oral sama intravena ini yang dijelasin kakak ini kan sistemik semua. Ya kan, Kak? Iya. Nah, terus kalau misalkan ada kan, misalkan supo, tapi dia tuh mekanismenya buat yang sistemik itu gimana Kak? Si drug administrationnya, apa sama kayak yang oral atau beda? Oke, jadi konsep bagus banget pertanyaannya ya. Jadi prinsipnya adalah obat yang diletakkan atau dimulai dari oral atau dari mulut itu dia akan mengalami fase absorpsi. Sedangkan kalau obat yang tidak melalui mulut, maka dia tidak akan melalui proses absorpsi. Kalau misal supo diberikannya secara rektal, diazepam rektal tube misal gitu ya. Maka supo ini dia akan memberikan efek sistemik, dia akan masuk langsung ke distribusi. Dia nggak akan masuk ke fase absorpsinya ini dulu. Gitu. Karena dia nggak akan masuk ke lambung. Jadi dia langsung masuk ke distribusi, metabolisme maupun ke ekskresi.
Intinya kalau fase yang mengalami administrasi absorpsi itu adalah obat-obatan yang dimulai dari mulut atau saluran pencernaan. Karena absorpsi itu langsung ke lambung ataupun ke usus halus. Contohnya kayak sublingual. ISDN gitu ya. Dia dari mulut juga tuh. Nah, dia bisa masuk ke absorpsi juga. Kemudian apalagi oral ya, yang oral gitu. Kalau semisal subkutan itu pada jaringan di bawah otot, ya dia nggak akan masuk ke fase absorpsi. Dia langsung masuk ke distribusi. Gitu, Kak. Gimana? Apakah menjawab? Siap Kak menjawab. Jadi kalau misalkan Mm-mm. yang oral, yang selain oral itu langsung ke distribusi gitu Kak. Iya, benar. Oke, Intinya terima kasih ini. Kak. Oke, intinya saluran pencernaan ketika apa namanya obat masuk melalui mulut, mulut itu kan adalah gerbang pertama saluran pencernaan. Maka dia akan masuk ke absorpsi dulu. Nah, tapi kalau misal dari lewat cupo atau lewat enema atau lewat vagina misal gitu ya, dia tidak akan masuk ke fase absorpsi atau bisa jadi masuk ke fase absorpsi tapi sedikit sekali. Maksudnya nggak sebanyak si oralnya itu. Sangat sedikit sekali karena masuk ke peredaran darah itu tadi. Masuk ke distribusi itu tadi. Gitu ya. Oke, dari sini aman. Tapi Kak, Kak, Ya boleh. eh, maaf ya. Jadi misalkan kan si obat itu kan sebelum ke distribusi itu harus diserap dulu kan. Mm-mm. Nah, kalau misalkan eh, tadi yang rektal itu nggak ada absorpsi, itu gimana cara mendistribusikannya gitu Kak? Kalau nggak diserap di rektal gitu, kalau nggak masuk Jadi absorpsi. dia langsung ke pendistribusi. Jadi dia kan kalau misal dia rektal nih, dia rektal otomatis dia akan em, luruhnya ada di mana? Di usus ya berarti ya. Di usus. Tapi bukannya di rektal itu kalau nggak salah ada pembuluh darah juga ya Kak. Jadi Iya, misalkan kalau rektal tuh ada absorpsi, tapi selain yang rektal ataupun oral itu masuknya langsung langsung ke distribusi apa gimana? Pas saya yang keliru. jadi benar-benar. Jadi kalau di rektal itu tadi benar ada pembuluh darah yang ada pada usus ya, yaitu itu nanti akan langsung masuk ke fase distribusi, jadi nggak masuk fase absorpsi. Mungkin penyerapannya ada penyerapan itu tapi sangat sedikit sekali dan langsung nanti didistribusikan gitu. Jadi nggak melalui kayak misal kalau di oral itu kan fase absorpsinya itu kan banyak ya, maksudnya ke lambung, habis itu di lambung itu nanti akan dihancurkan sama HCl dulu, habis itu masuk ke usus kayak gitu. Itu kan perjalanannya panjang. Nah, misal kalau dari suppositoria dari bawah itu dia akan masuk tuh ke tadi benar ada pembuluh darah di usus atau pembuluh darah di sekitar rektal itu yang mana dia itu nanti akan langsung mendistribusikan atau masuk ke pembuluh darah itu obatnya. Nah, ketika obat masuk ke pembuluh darah itu langsung ke distribusi langsung masuk ke reseptornya sehingga onsetnya jauh lebih cepat daripada oral gitu. Oh iya, kasih Kak. Oke, nanti ini akan berhubungan dengan onset dan durasi ya. Apa itu onset dan durasi? Onset itu adalah Waktu pertama obat masuk hingga menimbulkan efek. oke, waktu obat masuk hingga timbul efek. Kalau durasi Pada saat pertama kali timbul efek hingga efeknya menghilang. iya, saat obat
pertama kali menghasilkan efek sampai efeknya hilang. Bagus, oke. Gitu. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya teman-teman apa jeli ya, kayak misal bisa kodil tablet itu diberikannya sebelum tidur atau pas malam hari. Tapi kenapa suppositoria tablet itu diberikannya pas pagi hari? Alasannya sama kayak tadi ya, karena onsetnya jauh lebih cepat. Kalau tablet dia akan mengalami proses absorpsi dulu di lambung. Ada pemecahan oleh HCl atau disintegrasi dulu, kemudian masuk ke usus, baru ke distribusi. Sedangkan kalau suppositoria pemberiannya 15 menit sebelum buang air besar, fungsinya adalah untuk mempercepat tuh. Jadi langsung dari apa namanya anus itu nanti ada pembuluh darah besar di anus ataupun nanti ada di usus, dia akan masuk ke distribusi, masuk ke reseptor dan dia akan menghasilkan efek apa namanya segera untuk mengeluarkan fesesnya seperti itu. Oke, dari sini aman? Aman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kak, izin tanya, kalau Boleh. inhaler yang asma itu mereka diekspresinya gimana ya? Inhaler yang asma diekskresikannya bisa dari itu tergantung dari masing-masing obatnya, Kak. Jadi kalau misal lihat obat, teman-teman bisa cek Medscape, kemudian cek di apa namanya farmakologinya. Itu nanti ada ATME, absorpsinya berapa, distribusinya berapa persen, kemudian metabolismenya itu di berapa persen. Dia termasuk inhibitor enzim atau induktor enzim, kemudian ekskresi, yang diekskresi dalam urin itu berapa, dalam keringat itu berapa, dalam saluran biliar atau saluran empedu itu berapa. Jadi setiap obat itu memiliki karakter masing-masing, nggak ada patokannya kalau diberikan inhaler itu berapa, kalau diberikan injeksi itu berapa, dan lain sebagainya. Gitu, Kak. Sudah pernah buka Medscape, teman-teman semuanya? Sudah, Kak. Sudah ya? Jadi nanti misal coba cek di Medscape, kayak misal ini aku soalnya di tab nggak ada Medscape nih. Kalau misal coba teman-teman cek salbutamol atau albuterol gitu ya di Medscape. Itu berapa sih ekspresinya di mana sih gitu. Sebentar, sebentar teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Oke, aku lanjutin ya. Maaf ya teman-teman. Oke, gimana ada yang tanya lagi tadi? Gimana? Silakan. Ada yang tanya? Udah?
Yang dari Medscape tadi? Aman ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Maaf ya teman-teman, iklannya banyak. Sudah? Cukup? Sudah, Kak. Sudah ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan di sini. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai pelepasan dan pelarutan obat. Di sini ada fase absorpsi, terus ada obat dalam sirkulasi sistemik ya. Jadi nanti pelepasan dan pelarutan obat, kemudian nanti akan ada fase absorpsi, terus obat dalam sirkulasi sistemik. Jadi dia nanti akan masuk ke sirkulasi sistemik, kemudian masuk ke jaringan, masuk ke efek farmakologis atau klinis. Terus kalau eliminasi obatnya itu ada di ekskresi dan metabolisme. Nah, absorpsi itu penyerapan obat di lambung. Distribusi obat akan masuk ke hati dan jaringan-jaringan lain melalui pembuluh darah tadi ya yang mengalirkan. Kemudian metabolisme ini mengubah obat yang dikatalisis oleh enzim dan diubah menjadi bentuk yang lebih polar agar mudah terdistribusi dan mudah diekskresi. Kemudian ada ekskresi, ini pengeluaran obat yang sudah tidak aktif. Gitu. Jadi sama ya kayak yang kita bahas tadi. Terus di sini ada parameter, definisi dan satuannya. Parameternya yang pertama ada dosis. Dosis definisinya adalah jumlah obat gitu ya. Satuannya ada miligram, gram, dan mikrogram. Kemudian ada konsentrasi atau C. Itu definisinya adalah jumlah obat per satuan volume. Satuannya miligram per mili atau mikrogram per mili. Kemudian konsentrasi steady state atau CSS. Itu adalah konsentrasi saat kecepatan eliminasi dengan kecepatan absorb obat yang sama. Satuannya miligram per mili atau mikrogram per mili. Kemudian ada konstanta eliminasi atau K. Ini adalah konstanta yang melambangkan eliminasi obat dalam periode waktu. Jadi kalau order 0, satuannya adalah miligram per jam atau miligram per menit. Kalau orde 1, jam pangkat min 1 atau menit pangkat min 1. Terus ada volume distribusi atau VD, ini jumlah obat yang terdistribusi dalam plasma. Satuannya tentu kalau volume ya, volume, liter atau mililiter. Kemudian ada waktu paruh, T setengah. Ini adalah waktu untuk penurunan kadar obat sebanyak 50%. Satuannya ada jam sama menit. Kemudian ada clearance atau CL, ini adalah volume obat yang dapat dieliminasi dalam tubuh per waktu. Satuannya ada mili per jam, ya, atau mili per menit. Kemudian ada laju infus atau R, ini adalah kecepatan administrasi obat untuk mencapai CSS. Satuannya miligram per jam atau tetes per menit. Kemudian ada CSS. CSS ini adalah konsentrasi tunak, ya, yaitu dosis per CL. Dosis per CL dikali interval dosis. Satuannya miligram per mili atau mikrogram per mili.
Kemudian ada loading dose atau LD. Definisinya adalah pemberian dosis dengan jumlah yang besar agar segera mencapai konsentrasi tunak. Nah, ini dapat dihitung dengan CSS kali VD. Satuannya miligram atau gram dalam satuan massa ya. Gitu. Oke, dari sini kira-kira ada yang masih bingung? Kak, aku izin bertanya. Boleh. Eh, Tadi kan kakak jelasinnya yang absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi kan itu kan untuk obat yang biasa. Nah, kalau misalnya untuk prodrugs berarti dia di metabolisme dulu baru obatnya itu masuk ke dalam jaringan gitu ya, Kak? Terima Iya, kasih. benar. Oke, kita masuk misal ke prodrug ya. Kalau ke prodrug itu, jadi pada metabolisme itu ada namanya enzim. Enzimnya itu enzim CYP ya contohnya. Nah, enzim CYP ini nanti akan membentuk obat. Gimana ya itunya? Gini. Enzim CYP ini nanti akan membentuk obat itu menjadi metabolit obat atau ada juga yang berbentuk obat bebas. Nah, ketika prodrug ini nanti akan diaktifkan oleh enzim CYP dalam fase metabolisme dan akan membentuk obat bebas, namun juga menghasilkan metabolit. Nah, pada beberapa kasus metabolit obat ini itu dia nanti hasilnya adalah diekskresikan atau dikeluarkan. Sedangkan yang menghasilkan efek ini adalah obat bebasnya. Obat bebas ini nanti akan langsung terdistribusi, berikatan dengan reseptor. Berikatan dengan reseptor sehingga nanti yang akan menghasilkan efek. Gitu. Gimana? Jelas Kak, di sini aman? Aman, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Jelas? Oke, coba kita masuk ke order reaksi. Nah, ini yang mungkin masih dibingungkan ya, order reaksi. Apa sih bedanya order 0 sama order 1 gitu ya? Jadi, kalau order 0 itu, teman-teman, ini kecepatan eliminasi obat itu konstan. Tidak tergantung konsentrasi. Jadi, ini kecepatan eliminasi itu konstan. Bentuknya adalah linear ya. Kurvanya bentuknya linear menurun. Kenapa? Yaitu karena dia tidak tergantung dengan konsentrasi. Gitu. Terus kemudian dia nonlinear farmakokinetika. Sedangkan kalau order 1 dia kecepatan eliminasinya obat sebanding dengan konsentrasi obat dalam tubuh. Jadi sebanding kecepatan eliminasi obat itu sebanding dengan konsentrasi obat di dalam tubuh. Sehingga kurvanya dia eksponensial menurun atau melengkung. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat nih untuk order 0, itu eliminasi obat itu sama setiap waktu karena dia tidak tergantung sama konsentrasinya. Nah, namun kalau order 1 itu eliminasi obat itu setiap waktu tidak sama karena tergantung dari konsentrasi yang keluar gitu ya. Terus kemudian untuk T setengahnya. T setengahnya ini kalau order 0 itu tidak tetap. Tapi kalau yang T setengahnya order 1 itu konstan, yaitu tetap. Gitu. Nah, rumusnya gimana? Kalau order 0 itu rumusnya adalah CT sama dengan C0 min K kali T. Sedangkan order 1 itu adalah ln CT sama dengan
Len C0 min K kali T. Pakai len, kenapa? Karena di sini kurvanya eksponensial. Menurun. Sehingga menggunakan log atau len. Bisa seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian untuk cara mencari T setengahnya seperti apa? T setengah untuk orde 0 adalah 0,5 C0 per K. Atau T setengah sama dengan C0 per 2K. T90 atau waktu kadaluarsa itu 0,1 dikali C0 per K. Sedangkan kalau yang orde 1 itu adalah T setengahnya 0,693 per K, atau T90 atau waktu kadaluarsanya cara menghitungnya 0,105 per K. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana sih untuk contoh obatnya gitu ya? Kalau contoh obat untuk orde 0 ini itu jauh lebih jarang ya. Karena untuk obat-obat dengan metabolisme dosis tinggi. Contohnya kayak phenytoin, etanol, aspirin dosis tinggi. Sedangkan kalau orde 1 ini contoh obatnya adalah sebagian besar obat. Nah, implikasinya adalah implikasi klinis yang difungsinya untuk apa gitu ya. Implikasinya kalau yang orde 1 ini itu prediksi untuk memprediksi kadar obat itu jauh lebih mudah dan lebih stabil. Karena kita lihat kecepatan eliminasinya sebanding dengan kecepatan atau konsentrasi obat di dalam tubuh. Nah, sedangkan kalau orde 0 ini implikasi klinisnya itu karena dia itu jenuh ya. Jadi akan terjadi resiko akumulasi dan toksisitas tinggi. Karena eliminasinya terbatas. Gitu. Gitu sih. Jadi kalau ada 0 itu jauh lebih susah untuk dilakukan pengecekan. Nah, pada soal biasanya akan diketahui kok dia orde 0 atau orde 1. Itu. Oke, dari sini Itu kira-kira ada yang bingung gimana? itu contoh obatnya etanol, Kak. Iya, etanol. Phenytoin, etanol atau aspirin dosis tinggi. Etanol itu obat apa, Kak? Etanol bisa digunakan untuk kasus keracunan alkohol. Oke, paham, Kak. Oke. Ada lagi? Udah? Jelas ya? Nah, terus kita masuk ke soal apa namanya contoh rumus-rumusnya, yaitu yang pertama dosis. Dosis VD kali C. Ya, volume distribusi dikali dengan konsentrasi. Konsentrasi kita cari bisa menggunakan CT sama dengan C0 kali E pangkat min K kali T. Atau len CT sama dengan len C0 min K kali T, atau pakai log CT, log C0 min K per 2,303 kali T. Kalau ini
itu pakai orde berapa? Orde 1, Kak. Iya, pakai orde 1. Kalau menggunakan len, itu pakainya orde 1. Kalau tidak menggunakan apa-apa, misalnya tanpa len, itu adalah orde 0, karena dia kurvanya lurus. Sedangkan kalau orde 1, kurvanya melengkung. Kenapa? Karena kecepatan eliminasi obat itu sama dengan konsentrasi obat di dalam tubuh. Jadi melengkung kurvanya. Gitu ya. Oke. Nah, di sini ada farmakokinetika infus. Jadi farmakokinetika infus itu untuk rumusnya adalah persamaan kadar saat CSS itu adalah ketika T sama dengan tak hingga. Jadi kalau infus kita tidak tahu tuh. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya adalah CP sama dengan R per VD kali K 1 pangkat E minta hingga. Atau CSS sama dengan R per VD kali K. Nah, kadar pada titik manapun saat infus. Biasanya, ini ya, T setengah untuk menghasilkan CSS itu 90% CSS itu ketika T setengahnya 3,32. 95 CSS-nya, 95% CSS itu 4,32 kali T setengahnya. Jadi dia bisa mencapai 95% itu ketika sudah melewati 4 kali T setengah dari obat tersebut. T setengah lihat dari mana? Dari karakteristik obat, bisa di Medscape atau Micromedic ataupun yang lain, atau bisa diketahui di soal. Kemudian 99%. Jadi infus tersebut bisa mencapai konsentrasi tunak atau kadar tunak ketika melewati 6,65 kali T setengah. Dia nanti akan tunak nih, konsentrasi steady state itu kayak gini. Dia kurvanya akan landai, tidak menurun, tidak tidak naik. Jadi pas landai gitu. Nah, penghentian infus itu mengikuti kinetika orde 1. Jadi TT sama dengan C0 kali E pangkat min K kali T. Atau sama aja nih, kayak len CT sama dengan len C0 min K kali T. Ini sama aja rumusnya. CT itu sama dengan CSS per C sesaat sebelum infus berhenti. Kali E pangkat min K kali T. Gitu ya. Oke. Nah, mungkin kalau secara teori itu pasti bingung banget teman-teman. Jadi nanti kalau misal teman-teman mau belajar farmakokinetika, kita teman-teman langsung belajarnya pada kasus aja nanti, pada soal. Karena semakin banyak tipe soal farmakokinetika yang teman-teman pelajari, maka tips dan triknya itu jauh lebih mudah menghafalkan. Oh, ini caranya gini, oh ini caranya gini, seperti itu. Oke ya, dari sini aman. Kita masuk ke farmakokinetika oral. Jadi ada persamaan farmakokinetika oral tunggal. Itu persamaan C plasma pada setiap titik ya. CP sama dengan FKA kali DO. F ini adalah bioavailabilitas. Kalau injeksi, bioavailabilitasnya berapa teman-teman? 100%. 100% atau 1, karena dia tidak diserap ya. Dia akan langsung masuk 100% ke sistemik. Sedangkan kalau F-nya oral atau non-injeksi atau per oral, kurang dari 100%, karena pasti nanti akan ada yang hilang, baik pada proses penyerapan atau distribusi. Jadi nggak bisa 100% masuk ke sistemik. Gitu ya. Nah, di sini CP sama dengan F.
Ka, kemudian DO, dosis awal, per VD, Ka, kecepatan absorpsi dikurangi kecepatan eliminasi, E pangkat min K kali T, min E pangkat min K kali T juga, EKA kali T. Kemudian ada persamaan saat absorpsinya selesai, jadi ketika Ka-nya E pangkat min Ka kali T sama dengan 0, maka rumusnya seperti ini. Atau pakai len CP sama dengan len F KA-DO per VD kali KA min K dikurangi KT. Susah ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada Cmax. Cmax itu teman-teman bisa cari pakai F kali D per V. Kalau CSS ini average aja ya. Itu adalah F kali D per VD kali K kali T. T ini adalah interval dosis berulang. Jadi setiap 8 jam atau setiap 3 jam seperti itu. Gitu ya. Nah, di sini ada persamaan dan rumus farmakokinetikanya. Jadi kadar obat pada pemberian 1 kali itu adalah C sama dengan F kali dosis per VD. Kemudian ada kadar obat rata-rata pada steady state. Itu adalah CPSS rata-rata sama dengan F kali dosis per tau, interval dosis dalam jam, dikali dengan clearance. Kemudian ada dosis awal atau loading dose. Ini rumusnya LD sama dengan C kali VD per F atau bioavailabilitas. F adalah bioavailabilitas, tau adalah interval dosis. Oke, dari sini kira-kira ada yang masih bingung? Atau kita langsung masuk ke soal? Langsung masuk ke soal aja, Kak. Oke, langsung masuk ya. Kita belajar bareng ya. Seorang apoteker rumah sakit sedang melakukan uji klinik fase 1 untuk suatu obat baru dan diberikan secara intravena pada subjek. Dosis obat yang diberikan adalah 100 mg dan kadar obat sesaat setelah diberikan secara IV adalah 0,59 mikrogram per mili. Berapakah nilai VD tersebut? Ada yang tahu caranya? Gimana? Jadi diketahui dulu. Aja teman-teman diketahui apa teman-teman pertama? Dosis yang diberikan berapa? Ratus miligram, Kak. Oke. Konsentrasi obat dalam darah saat diberikan adalah berapa? 0,59 mcg per ml. 0,59 mcg per mili. Nah, ini kalau semisal di sini miligram, kita samakan aja, masih mikrogram. Berarti sama dengan berapa miligram? Tinggal 0,59 kali 10 pangkat minus 3. Oke, kali 10 pangkat min 3 miligram per mili. Ketemu yang ditanyakan VD, satuannya liter. Maka VD sama dengan rumusnya VD
Dosis per konsentrasi. Oke. Dosis per konsentrasi ketemu berapa? Dosisnya 100 mg, konsentrasinya 0,59 kali 10 pangkat min 3 miligram per mili. Ketemu berapa? Ketemu berapa? 1609 Kak. 1609 491,53 ,52. Oke, gini berarti berapa liter? 169 liter. 0,4 gini ya. Berarti ketemu berapa kalau kita bulatkan jadi 170. oke. Dari sini ada yang masih bingung? Ada yang bingung atau sudah aman? Rumusnya VD sama dengan D per C, gitu ya. VD sama dengan D per C. Aman ya, guys? Aman, beneran? Oke, aman ya, 170. Soal nomor 2. Seorang pasien dengan berat badan 65 kg diketahui berat badan 65 kg. Berdasarkan asesmen apoteker tidak bisa menggunakan obat NSAID selain ibuprofen. Diketahui ibuprofen secara oral dengan dosis 400, berarti dosisnya sama dengan berapa? 400 mg. Oke, 400 mg. Obat tersebut memiliki bioavailabilitas sebesar 85% dan volume distribusi sebesar 0,12 liter per kilogram. Onset obat 30-60 menit dan durasinya 4-6 jam. Berapa konsentrasi plasma obat sesaat setelah pemberian dosis? Yuk, diketahui BB65, dosisnya 400 mg. Bioavailabilitasnya berapa? 85%. 85%. Ini sama aja kayak 0,85. Volume distribusinya berapa? 0,12 liter per kilogram. Dikali berat badan langsung aja. 65 kg ketemu berapa? 7,8 Kak. 7,8 liter. Oke. Maka kita mencari apa? Konsentrasi plasma sesaat, berarti CSS ya. Gimana caranya? F dikali D per VD. F-nya berapa? 0,85. Oke. Kali D-nya berapa? 400. 400 mg. VD-nya berapa? 7,8. 7,8 liter. Ketemu berapa? Empat 3,589. Oke. 43,58 mg per liter. Ketemu yang C.
Oke, dari sini ada yang masih bingung atau ada yang ditanyakan? Aman? Aman, Kak. Oke, lanjut ya. Soal nomor 3, seru sekali nih. Aminofilin sebanyak 600 miligram setara dengan teofilin eh, 520 miligram. Diberikan per oral kepada seorang pasien non-perokok dengan berat badan 70 kg. Diketahui data terapi obat yaitu rentan dosis 5-7 mg per kilogram, K sama dengan 0,11 per jam, VD sama dengan 0,7 liter per kilogram, Ka sama dengan 0,8 per jam. Berapakah T maksimum obat di dalam darah? Kita cari T max. Rumusnya gimana? Len? Ka. Kecepatan absorpsi per K per Ka min K. Kecepatan absorpsinya berapa, teman-teman? 0,8, Kak. Oke, benar. 0,8 per kecepatan ekskresinya berapa? 0,11. 0,11 per Ka-nya 0,8 dikurangi 0,11. Ketemu berapa? Ketemu berapa? $2,88. Oke, 2,88. Sudah pada bisa menggunakan LEN? Jangan lupa untuk belajar menggunakan kalkulator desktop. Ya, karena untuk CBT teman-teman tidak diperkenankan untuk membawa kalkulator, jadi cukup pakai kalkulator desktop dan perlu dipelajari mulai dari sekarang. Gitu ya. Dari sini ada yang masih bingung? Aman? Mudah ya kalau dikerjakan bareng-bareng, teman-teman. Soal nomor 4. Seorang pria berusia 55 tahun mengalami pneumonia komunitas dan mendapatkan terapi azitromisin 500 mg setiap 24 jam selama 5 hari terakhir. Obat ini memiliki bioavailabilitas sebesar 38%. Berdasarkan literatur, diketahui bahwa clearance total obat adalah 37,8 liter per jam dan volume distribusi sebesar 3 liter. Berapakah konsentrasi rata-rata obat dalam plasma pada pasien ini? Gimana? Diketahui dulu yuk, biar nggak bingung. Diketahui. Dosisnya berapa? 500. 500 mg. Intervalnya berapa jam? 24 jam, Kak. Oke, 24 jam. Kemudian bioavailabilitasnya berapa? 0,38. Oh, 38%. 0,38. Oke. Terus ada apa lagi? Clearance totalnya berapa? 37,8. 37,8 liter per jam. Oke. VD sama dengan
31. Oke, berapakah konsentrasi rata-ratanya? Jadi pakainya CAV sama dengan F kali D per CL kali TU. F-nya berapa? 0,38 0,38 dikali 500 Mm-mm. dibagi Sorry. Dibagi 37,8 dikali 2. ketemu berapa? CAV-nya sama dengan 0,21. Oke, 0,21 miligram per liter. Teman-teman di sini ada yang masih bingung atau masih, loh kok bisa ketemu 0,38 dari mana dan lain sebagainya, boleh banget mau bertanya. Oke, aman dari sini, lanjut. Ini untuk caranya ya, jadi teman-teman nanti bisa belajar sendiri. Ini untuk kita jabarin tadi. Nomor 5, sudah cukup. Nomor 4, lanjut. Lanjut, Kak. Masih semangat? Masih, Kak. Ya, oke. Nomor 5 sekarang, seorang pasien dengan diagnosa infeksi bakteri anaerob mendapat infus intravena metronidazole dengan kecepatan infus 60 mg per jam selama 8 jam. Metronidazole infus memiliki volume distribusi sebesar 49 liter dan waktu paruh eliminasi 8 jam. Setelah infus berjalan selama 12 jam dan dianggap telah mencapai kadar tunak, infus dihentikan. Berapa konsentrasi plasma obat 2 jam setelah infus dihentikan? Berapa? Yuk, belajar dulu diketahui. Ini agak panjang memang. Kecepatan infusnya berapa? R sama dengan 60 mg per jam selama 8 jam. Metronidazole infus memiliki VD. VD sama dengan 49 liter. Waktu paruhnya berapa? Setengahnya. 8 jam. 8 jam. 8 jam. Setelah 12 jam, itu dihentikan. Berapa konsentrasinya? Berarti kita cari apa dulu? Cari konsentrasinya ya. CSS sama dengan R per K kali VD. R sama dengan 60 per K-nya berapa K-nya? Oke. K kita cari dulu dong. Berarti 0,693 dibagi T setengah. Sama dengan 0,693 dibagi T setengahnya berapa? 8. 8. Ketemu berapa? 0,087 Per jam. Oke, berarti 60 mg per jam per ini tadi 0,087 per jam dikali VD-nya berapa? 49. Oke, VD-nya 49 liter. Berapa berarti? CSS sama dengan
Ketemu berapa? Coba dihitung dulu. 60 per 0,87 dikali 49. Ketemu berapa? 14,07 ya, Kak. 14. Oke. Bisa ya, kita tulis 14 miligram per liter. Kemudian setelah ini, apa yang kita lakukan? Jadi CSS-nya atau konsentrasi tunaknya itu adalah, ya kadar tunak itu berarti setelah selama 12 jam, maka konsentrasinya itu 14 miligram per liter. Nah sekarang, kalau semisal 2 jam setelah dihentikan itu berarti berapa? Tinggal len CT sama dengan len CSS dikurangin K kali T. Len CT-nya berapa? Len CT-nya berapa? Len CT gitu ya. Oke, sama dengan len CSS dikurangi K kali T. Len CSS-nya berapa? 14. Oke, 14 dikurangi K-nya berapa? 0,087 per jam dikali T. T atau ET apa? Tuh, berapa tuh? Enggak ding. 2 enggak sih, Kak? Iya, benar-benar. 2. Soalnya ini dihentikannya 2 jam ya, 2 jam setelah dihentikan. Berarti kita T-nya, bukan tuh ya, waktunya adalah kali 2. Ketemu berapa, teman-teman? Len CT sama dengan len 14 dikurangi 0,087 per jam dikali 2. Ketemu berapa? Berapa, ayo? Ketemu? Coba dihitung dulu sampai ada yang ketemu dulu. Berapa? Berapa? Len 14, koma berapa gitu ya, dikurangi 0,87 per jam dikali 2. Ketemu berapa? Nanti untuk len CT itu caranya adalah, sudah tahu belum? Untuk anti len CT. Len 14 ketemu berapa? 2,649 dikurangi 0,174. Ketemu 2,475. Jadi nanti len CT sama dengan 2,475. Lalu bagaimana cara antilen kan? Antilennya adalah seperti ini. Mana ya? Ganti dulu ke scientific ya, nanti kalau di desktop tinggal tadi itu kan antilen dari 2,475 ya. Berarti nah ini pangkat dalam kurung, sorry, salah. Oh, nggak ada ya? Nanti kalau misal butuh len ya, kayak tadi, len. Oh, nggak ada ya di iPad ya? Yang pangkat X itu bukan, Kak? Iya, yang pangkat X itu. Sorry. Tadi ada di atas, Kak. Di Bentar, atas bentar. E-nya.
Kembali ya, kembali. It's salah, sorry guys. Pangkat berapa tuh? Nggak bisa nih. Lemnya nggak ada juga ya lemnya di sini ya. Kalau di desktop ada nih teman-teman. Kalau di ini len. Sorry. Len. Tadi len berapa? Len 14. Ini ya dikurung ketemu berapa? Sekitar 2,64 ya. 2,64 dikurangi dalam kurung tadi 0,087 dikali 2 jam. Ketemu berapa? 2,465. 2,465 diantilenkan. Antilenkannya caranya gimana? Nah, gini ya. Langsung diklik E. Pangkat 2,465 berapa ketemunya? Ketemu sekitar 11,76. Bisa, teman-teman? Bisa? Coba, teman-teman belajar di desktop. Apakah bisa? Gimana? Sudah ketemu? Jadi yang paling mendekati adalah yang 11,88. CT, nih. CT sama dengan 11,88 yang paling mendekati tadi ya. Gimana teman-teman? Ada yang masih pusing? Ada yang masih bingung untuk menghitungnya? Nih, jadi kita cari dulu tadi ya. CSS sama dengan R per K kali VD. CSS sama dengan 60 mg per jam. K kita cari dulu dari mana? 0,693 dibagi 8 per jam dikali 49 liter. Ketemu CSS sama dengan 60 per 4,24. Kemudian CSS sama dengan 14,15. Nah, ini CSS ketika infus itu dihentikan. Lalu berapa sih kadarnya setelah 2 jam? Maka kita pakai rumus ini. Len CT sama dengan len CSS min K kali T. Len CT sama dengan len 14,15, kadar ini tadi ya, dikurangi 0,087 dikali 2. Terus len CT sama dengan 2,649 dikurangi 0,174. Ketemu anti len CT dari 2,475 adalah 11,88. Oke, dari sini aman. Ada yang masih bingung? Jelas? Gimana teman-teman? Jelas? Kak, izin tanya, Boleh, silakan. untuk soal nomor 1 kan ada 10 pangkat 3 itu ya Kak, itu ngitungnya gimana ya? Nomor 1. 10 pangkat 3 ini ya? Iya, itu. Oke, awalnya dari sini Kak. 0,59 mikrogram per mili itu berapa miligram per mili? Mikrogram ke miligram itu naik berapa tangga? Naik berapa tangga? Mikrogram ke miligram? 3, Kak. Oke, naik 3 tangga. Sehingga
0,59 dikali 10 pangkat min 3 karena dia naik tangga kan. Miligram per mili. Nah, itulah asal-usul dari min 3 ini, 10 pangkat min 3. Oke? Gimana, Kak? Aman? Iya, maksudnya cara ngitung biar dapat hasil yang itunya gimana, Kak? Oh, menghitung ininya. Iya. Oh, kalau ini mudah sih, tinggal masukin 00 aja ke depan, 0,0059 miligram per mili, atau bisa juga langsung aja 0,59 dikali berapa, nanti dikalikan 10 pangkat min 3, jadi nanti tinggal 1, 2, 3, kayak gitu. Jadi, apa namanya, 10 pangkat min 3-nya akhir aja nggak apa-apa, di akhir nanti. Untuk menambahkan koma di depannya, gitu. Gimana, Kak? Aman? Oke, Kak, makasih. Oke, sama-sama. Lagi? Ada yang masih bingung? Aman ya? Oke, kalau aman kita masuk ke soal nomor 6. Ini mudah nih. Seorang pria berusia 68 tahun dengan riwayat hipertensi dan diabetes mellitus masuk IGD rumah sakit dengan keluhan lemas, mual, dan penurunan nafsu makan. Dokter mendiagnosis pasien dengan pyelonephritis akut. Pasien direncanakan mendapatkan terapi antibiotik aminoglikosida yang sebagian besar dieliminasi lewat ginjal. Untuk penyesuaian dosis, apoteker melakukan perhitungan clearance menggunakan rumus Crocroft-Gould. Datanya sebagai berikut. Berapa perkiraan nilai clearance kreatinin pasien ini? Kira-kira apa? Berapa? Berapa tuh? Rumus Crocroft-Gould itu ada apa aja sih? Itu ada laki-laki, ada perempuan. Kalau laki-laki gimana? 0, Laki-laki 1, Kak. Oke, laki-laki 1 benar. CLCR sama dengan 140 140 dikurangi dikurang umur mm-mm. dikali berat badan. Oke, dikali BB per 72 kali serum kreatinin. Kalau perempuan tinggal 0,85 dikali CLCR laki-laki. Ini wajib dihafalkan karena selalu keluar di setiap soal UKAI maupun masuk apoteker. Wajib hafal untuk rumus Crocroft-Gould ini. Oke, aku udah mengasih bocoran, jadi teman-teman tinggal belajar aja. Wajib belajar ini karena ini soalnya mudah sendiri dan pasti keluar. Sekarang berapa nilai per clearance pasien saat ini? Berarti tinggal CLCR sama dengan 140 dikurangi usia dikali berat badan per 72 kali serum kreatinin. Berarti 140 dikurangi usianya berapa? 68. 68. Berat badannya berapa? 70. 70 kilogram. Oke. Per 72 dikali serum kreatininnya berapa? 2. Ketemu berapa? Ketemu berapa? 35. 35, Kak. Oke, sip. Ketemu 35 mili per menit. Oke, ini untuk cara lebih jelasnya. 140 dikurangi 68 dikali 70
per 72 kali 72 ketemu 35 mili per menit. Oke, nomor 6 cenderung sangat mudah sekali dan wajib untuk dihafalkan karena setiap sesi atau setiap momen pasti keluar itu ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke soal nomor 7? Tentang masih latihan farmakokinetik sih. Lanjut dulu ya. Dalam sebuah pengujian farmakokinetik, seorang pasien laki-laki berusia 45 tahun dengan berat badan 65 kg menggunakan digoxin tablet untuk pertama kalinya. Kadar plasma dalam darah diperiksa untuk meneliti distribusi konsentrasi obat. Nilai VD sama dengan 6 liter per kilogram. Berapa kadar plasma yang diharapkan setelah loading dose 0,75 mg? Gimana tuh? Diketahui berat badannya berapa? 65 kg. 65 kg. VD-nya berapa? 6 liter per kilogram dikali 65. 65 kilogram. Coret ketemu berapa? 390. 390 liter. Kemudian LD-nya berapa? Loading dose-nya? 0,75 Kak. Oke ya, sip. 0,75 mg. Caranya gimana? Caranya adalah kadar plasma yang diharapkan 750 mcg per 390 liter. Ketemu berapa teman-teman? Ketemu berapa? 1,92. 1,92 mcg per liter. Jelas ya, 0,75 mg itu berapa mikroliter? Mikrogram. 0,75 mg itu berapa mikrogram? 750. Oke, 750. Sehingga 750 di sini nggak bingung ya? Dari mana? Oke, dari sini ada pertanyaan dulu. Aman. Jadi ketemunya berapa nih tadi? 1,92. Aman dari sini. Kak, berarti kalau misalnya untuk menyesuaikan rumus itu memang harus dihafal semua ya Kak rumusnya. Jangan dihafalin, Kak. Tapi berbanyak latihan soal aja. Kalau kita hafalan nanti bingung pakai rumus yang mana. Jadi pakai kalau misal kita latihan sering-sering latihan soal farmakokinetika, maka lama-kelamaan kita akan hafal sendiri nih. Kayak gini pakai rumus apa ya? Kayak gini pakai rumus apa ya? Seperti itu. Oke? Aman ya guys? Lanjut. Oke, kita masuk ke kontrasepsi. Farmakokinetika sudah paham semua? Aman ya? Kita masuk ke kontrasepsi. Jadi, kontrasepsi itu ada dua ya, teman-teman. Ada hormonal yang dimasukkan dengan cara induksi hormon, ada yang mekanik. Nah, ada hormonal dan mekanik. Kalau hormonal sudah jelas ya, kayak pil KB,
terus implan yang ada isinya kayak gitu. Sedangkan kalau mekanik itu menggunakan seperti kondom. Terus kemudian AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD, itu juga masuk ke kontrasepsi mekanik, gitu ya. Nah, di sini ada tata laksananya. Jadi untuk pasien menyusui, ini pakai progestin monopil karena tidak mengganggu produksi ASI. Terus usia lebih dari 35 itu estrogen dosis kecil. Karena estrogen itu memiliki efek untuk kardiovaskuler juga ya. Jadi hati-hati. Terus progestin. Pilnya kombinasi sama suntik kombinasi. Kemudian untuk wanita merokok pakainya progestin, hipertensi lebih baik mekanik, DM progestin, kemudian dislipidemia terkontrol hormonal, tidak terkontrol mekanik. Kemudian tromboemboli, hindari desogrisel, drospirenone sama norgestimate. Terus kalau migrain ini progestin monopil ya, KB-nya juga suntik kombinasi. Kanker payudara tidak boleh pakai hormonal, SLE, obesitas pakainya progestin atau progesteron. Nah, kontrasepsi darurat atau itu pakainya pil progestin atau kombinasi progestin dan alkohol. Namanya ulipristal asitat. Terus kalau menunda haid pakainya noretisteron, diminum 1 minggu sampai 3 hari sebelum perkiraan haid, maksimal pemberian 14 hari. Gitu. Oke. Nah, di sini ada pil kontrasepsi nih. Ada yang KPP, kontrasepsi pil progestin. Ini dia mengandung hormon progestin saja dengan dosis yang sangat rendah. Terus ini sangat dianjurkan untuk ibu menyusui karena tidak mengganggu produksi ASI. Cara kerjanya gimana? Mencegah ovulasi, mengatakan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma, kemudian menjadikan endometrium tipis dan atrofi. Enggak. Terus kontrasepsi pil progestin atau KPP itu efek sampingnya adalah menstruasi tidak teratur atau peredaran pervaginam. Jadi menstruasi tidak teratur atau peredaran pervaginam itu adalah salah satu efek sampingnya. Maka penanganannya minum pil setiap hari pada jam yang sama. Bila pendarahan tidak terkendali, maka pakai kontrasepsi lain. Kemudian tidak menstruasi, gitu ya. Kemudian sakit kepala biasa atau bukan migrain, yaitu aspirin 500 mg atau ibuprofen 400 mg atau paracetamol 500 sampai 1000 mg atau penghilang nyeri lainnya. Bila sakit kepala berlanjut, maka konseling untuk memilih kontrasepsi jenis lain. Seperti itu. Oke, ini adalah yang kontrasepsi. Nanti dibaca-baca dulu aja, karena ini masih awam, tapi untuk proporsi soal opsin ini cukup banyak, gitu ya. Nah, ini yang tidak boleh menggunakan pil kontrasepsi hormonal apa aja, tidak menyusui di antara 3 hingga 6 minggu pasca persalinan. Terus adanya tekanan darah tinggi, gangguan kesehatan, DM, hipertensi, itu juga dapat mempengaruhi pil kontrasepsi kombinasi. Nah, ini kalau lupa minum obat kontrasepsi. Jadi, lupa minum obat kombinasi ini ya, 1 atau 2 pil aktif hormon atau terlambat memulai 1 atau 2 hari. Gitu. Jadi, ketika lupa minum obat, masih bisa diusahakan gitu ya. Jadi kalau misal upil etil estradiol 20 mikrogram atau kurang, nah itu digunakan
digunakan untuk pasien-pasien yang mau seperti umroh atau haji, seperti itu ya. Gitu. Nah, terus di sini ada lupa minum obat kontrasepsi yang tadi udah. Kemudian ada contoh sediaan estrogen sama progesteron. Kalau estrogen itu ada alergi, tromboemboli gagal jantung, kanker payudara, gagal hati, hamil dan menyusui, migrain, DM. Sedangkan kalau progesteron digunakan jika pasien kontraindikasi hormonal estrogennya. Untuk pasien lansia, menyusui, perokok berat, hipertensi, kelainan jantung, DM, migrain, dislipidemia, tromboemboli, sama obesitas. Nah, levonorgestrel merupakan kontrasepsi darurat yang dapat digunakan untuk mencegah kehamilan selama 72 jam setelah intercourse. Tuh. Oke, aman. Kita masuk soal nomor 8. Ada pertanyaan dulu nggak? Oke, nomor 8. Seorang wanita berusia 28 tahun datang ke apotek untuk berkonsultasi mengenai pilihan kontrasepsi. Pasien baru saja menikah dan belum ingin memiliki anak dalam waktu dekat. Ia memiliki riwayat migrain dengan aura sejak 20 tahun, terus DVT, terus tekanan darahnya 10/70. Terus ia rutin minum obat karbamazepin untuk epilepsi yang sudah stabil sejak 5 tahun terakhir. Jawabannya yang mana? A, B, C, D, E? Yang? Hati-hati, di sini ada karbamazepin yang diberikan setiap hari. Jadi nanti akan memicu adanya interaksi. Sehingga jawabannya yang alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD non-hormonal. Gitu ya. Oke, di sini. AKDR atau IUD aman digunakan untuk pasien dengan riwayat keluarga DVT dan juga pasien minum obat karbamazepin yang bisa berinteraksi dengan kontrasepsi. Nah, ini ya contoh bentuk AKDR itu seperti ini, teman-teman. AKDR chopper adalah suatu rangka plastik yang lentur dan kecil dengan lengan atau kawat di chopper, gitu ya. Nah, ini menghambat kemampuan fungsi dari si hormon progesteron ini adalah menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke saluran telur karena tembaga pada AKDR menyebabkan reaksi inflamasi steril yang tidak toksik buat sperma, seperti itu. Oke, jawabannya yang D. Itu ya, jadi kalau dia udah menggunakan obat rutin, maka kita planningkan dengan penggunaan obat yang lain. Nomor 9. Seorang wanita berusia 27 tahun melahirkan 6 minggu yang lalu. Datang ke apotek untuk konsultasi kontrasepsi. Ia masih menyusui ASI eksklusif. Riwayat medis sehat, tidak ada produksi ASI dan menginginkan menggunakan kontrasepsi hormonal. Pilihan kontrasepsi untuk pasien ini adalah yang mana kira-kira? Sudah jelas? Yang B, Kak. Pil progestin. Oke, coba kita cek. Benar ya, untuk menyusui pakainya progestin karena tidak mengganggu atau tidak mempengaruhi produksi ASI. Oke, the last number. Seorang wanita 24 tahun memiliki riwayat anemia defisiensi besi. Ini bahaya banget, guys. Bayi itu defisiensi besi. Dengan keluhan haid banyak dan lama-lama. Ia ingin kontrasepsi jangka panjang. Apa yang aman untuk mencegah kehamilan dan sekaligus mengurangi peredaran menstruasi. Kontrasepsi yang aman adalah yang mana? Kontrasepsi yang disarankan yang mana? A, B, C, D, E?
Apa yo? Nomor 10, Yang B, Kak. yang B, ada yang lain? Oke, yang B, coba kita kunci ya di sini. Pembahasannya adalah benar, AKDR levonorgestrel atau AKDR LNG merupakan suatu obat berbahan plastik berbentuk T yang secara terus-menerus melepaskan sejumlah kecil hormon progestin setiap hari. Nah, KDR itu levonorgestrel tidak disediakan oleh pemerintah dan dalam program, tapi banyak digunakan sebagai KB mandiri. Itu ya. Jadi AKDR itu berbentuk plastik. Nah, nanti fungsinya adalah menghambat sperma untuk membuih sel telur. Kemudian kita bisa cek keuntungan. Keuntungan di sini adalah mengurangi jumlah obat haid sehingga dapat mencegah anemia defisiensi besi. Oke, dari sini kira-kira ada pertanyaan dulu, guys. Aman? Kak izin tanya, Boleh, silakan. kalau misal ada pergantian kayak gitu, misalnya dari pil ya, mau ganti ke apa sih namanya? Yang diinjek itu Kak, itu harus ada jeda dulu apa gimana? Ada beberapa yang dia itu tidak berinteraksi dengan obat. Kalau semisal tidak berinteraksi dengan obat, maka sah-sah aja kalau semisal apa namanya mau diberikan. Seperti itu. Jadi, gimana tadi gimana? Sorry. Gimana? Kayak perpindahan gitu Kak. Kalau tadinya misalnya minum pil, terus mau ganti gitu ke apa namanya IUD misalnya. Oh, bisa. Jadi itu tergantung dengan kebutuhannya ya. Tergantung dengan kebutuhannya dari pasien. Kemudian pasti dilihat dari pemeriksaannya juga. Pemeriksaannya apa namanya sama dokter ya pastinya ya. Sesuai apa enggak dan lain sebagainya. Terus kalau mau pindah ya boleh langsung dipindah karena KDR ini minim efek samping dan dia juga untuk efektivitasnya jauh lebih baik daripada kontrasepsi yang lain gitu. Jadi untuk pergantian aja nggak apa-apa, kayak langsung gitu nggak apa-apa, gitu Kak. Oke, terima kasih Kak. Oke, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Kak, izin bertanya, untuk yang Boleh. levonorgestrel sebagai kontrasepsi darurat itu diberikan secara oral atau IUD atau bagaimana ya, Kak? Oral Kak pemberiannya. Kalau IUD ini tidak bisa digunakan sebagai kontrasepsi darurat karena dia mekanik dan jangka panjang. Biasanya digunakannya tahunan sampai 3 sampai 5 tahun gitu. Nah, kalau yang levonorgestrel yang untuk kontrasepsi darurat itu biasanya pemberiannya secara oral. Ini tadi secara oral yang mana dia itu diminumnya setelah dia mengalami intercourse itu ya. Baru dia memberi apa namanya minum obat levonorgestrel itu. Gitu. Oke, ada lagi? Terima kasih. Sama-sama. Lanjut. Ada lagi? Aman?
teman-teman. Oke. Oke, nanti kalau misal ada soal farmakokinetik atau soal kontrasepsi teman-teman atau soal yang lain tentang obsgyn, boleh teman-teman kirimkan di grup, kita bisa dibuat diskusi bersama gitu ya teman-teman. Oke, dari sini sudah. Dari aku udah cukup. Dari teman-teman kira-kira ada yang masih bingung atau mungkin mau ada yang mau ditanyakan dulu? Atau sudah cukup? Oke, sudah cukup. Tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan doa. Semoga hari ini bermanfaat. Berdoa, dipersilakan. Selesai, teman-teman. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima Kak. kasih, Kak. Sama-sama. Nanti kalau ada soal lagi, kirim di grup ya. Kita bahas bareng-bareng ya. Oke, Kak.